Ya, halo, selamat siang sahabat Sabda semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam acara Kenal Ilsa pada siang hari ini ya. Atau mungkin sudah sore di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, kapanpun itu ya. Ketika Anda menyaksikan Kenal Ilsa pada hari ini, kami berharap kita semua, sahabat Sabda semua, mitra atau pendukung Sabda bisa bersama-sama lebih mengenal lagi pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dan bersyukur ya karena memang pada ini yang ada di dalam Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Oke, ya sambil menanti masih saya lihat di sini sudah ada dua rekan saya, Santi dan juga Hadi yang sudah join. Halo Santi dan Hadi. Halo Mbak Evi, selamat Halo, siang Mbak. Mbak Evi. Selamat siang. Sebenarnya masih menunggu satu lagi ya. Ini ada Ibu Yulia nanti juga akan join ya. Nanti kita akan lihat ya. Semoga nanti Ibu Yulia bisa join juga. Nanti akan kita pastikan. Nah, pada siang hari ini mungkin ada beberapa yang barusan ikut acara ini ya tentang Kenal Ilsa atau mungkin yang saat ini sedang menonton rekamannya Kenal Ilsa. Apa sih sebenarnya acara Kenal Ilsa ini? Nah, acara Kenal Ilsa ini adalah acara yang khusus kami selenggarakan memang lewat Instagram Live dari Instagram Sabda_YRSA dan ini adalah acara ngobrol seputar pelayanan Yayasan Lembaga Sabda. Tujuannya agar sahabat Sabda bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari Sabda ya, supaya sahabat Sabda tahu ya bahan-bahan atau pelayanan atau apapun yang saat ini Sabda kerjakan yang dapat dipakai oleh sahabat Sabda untuk memperlengkapi sahabat Sabda dalam pelayanan. Jadi itu tujuan utama dari kami, bukan hanya berhenti hanya dikenal Yayasan Sabdanya saja ya, tetapi juga bisa memanfaatkan berbagai macam produk pelayanan ataupun informasi yang kami sampaikan lewat acara Kenal Ilsa ini untuk pelayanan sahabat Sabda maupun mitra dan pendukung Sabda sekalian. Ya, ya sebagai informasi Kenal Ilsa hari ini kita akan sama-sama berkenalan ya, bukan dengan produknya. Kita akan berkenalan dengan organ ya dari Yayasan Lembaga Sabda dan salah satunya adalah steering committee dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, mungkin ada yang belum mengikuti ya. Sebenarnya selama 3 minggu berturut-turut ya pada bulan Februari dan pada awal Maret ini kami sendiri sudah memperkenalkan tim-tim kerja di Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Ada tim Sabda Labs ya, lalu ada tim Sabda Academy dan juga ada tim Sabda Resources. Semua itu sudah memperkenalkan diri, sudah menginformasikan juga semua hasil pekerjaan mereka yang bisa dipakai sahabat Sabda sekalian dalam pelayanan. Nanti bisa disimak lagi arsipnya di Instagram Sabda_Ilsa ini ya. Dan hari ini kita akan lebih kenal lagi dengan tim steering committee. Apa sih tim steering committee tersebut ya? Apa saja yang dikerjakan dan apa kaitannya dengan tim-tim kerja Sabda yang lainnya? Nah, kita akan sama-sama membahasnya pada siang atau sore hari ini. Nah, sekali lagi perkenalkan saya Evi sebagai host dan juga nanti akan ada rekan-rekan saya. Saat ini sudah hadir Hadi dan juga Santi ya. Nanti mungkin akan join Ibu Yulia. Silahkan mungkin ya Santi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Santi. Ya, halo, selamat siang teman-teman Sabda. Ya, perkenalkan saya Santi, saya salah satu anggota di tim steering committee ini, khususnya untuk tim Sabda Resources yang minggu lalu sempat kita sharing-sharing juga di acara Kenal Ilsa. Ya, salam kenal semuanya. Oke, terima kasih Santi. Ya, Hadi. Ya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadi. Saya juga sebagai salah satu anggota steering committee dan sebenarnya juga saya salah satu anggota dari divisi Labs. Ya, selamat berjumpa kembali karena kemarin juga sempat bertemu juga. Ya, salam. Iya, oke. Terima kasih Hadi. Dan sebenarnya nanti juga akan bergabung ya Ibu Yulia. Beliau juga adalah salah satu anggota steering committee. Terutama beliau adalah badan pembina dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan sebenarnya ada satu lagi rekan kita ya yang juga masuk dalam steering committee yaitu Mbak Eli ya. Mbak Eli di sini sendiri sebagai bendahara dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Tapi sayang karena hari ini harus ada kepentingan atau ada urusan sehingga tidak bisa join bersama dengan kita. Oke, baik, kita akan segera mulai nih ngobrol-ngobrol tentang steering committee di Yayasan Lembaga Sabda. Saya mau minta kesediaannya dulu untuk teman saya, Santi, membuka dalam doa. Mari kita doa.
Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk siang hari ini, untuk kami boleh bertemu lagi di acara Kenal Ilsa, dan siang hari ini Tuhan kami akan berbagi mengenai steering komite. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kelancaran, melalui apa yang boleh kami sharingkan, dan juga setiap peserta yang hadir boleh mendapatkan berkat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Santi. Oke, ya. Ya, kita hari ini akan memulai ya. Dan kalau rekan-rekan mengikuti ya sebenarnya dari program dari Kenal Ilsa bahkan mulai Januari sampai Februari kemarin, ada beberapa informasi yang sudah kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 ini Yayasan Lembaga Sabda sendiri mengalami perubahan struktur, atau kami sering mengatakan restrukturisasi, dan waktu itu juga sudah sempat diinformasikan bahwa Sabda cukup sering ya mengadakan perubahan struktur organisasi untuk ini ya, untuk apa, dan tahun ini ya ada restrukturisasi lagi di mana ada 3 tim, yaitu tim Sabda Lab, Sabda Akademi, Sabda Resources, dan ada yang namanya tim dari steering committee, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nih ya, dan mungkin ini yang paling penting dan sering sekali ditanyakan sebenarnya oleh rekan-rekan teman-teman kita gitu ya. Mengapa sih struktur organisasi Sabda sering berubah-ubah? Ya, ini sebenarnya sudah pernah juga disampaikan, cuman ada beberapa pertanyaan ya untuk membuka ya. Saya akan menginformasikan terlebih dahulu ya. Mengapa struktur organisasi di Yayasan Lembaga Sabda sering berubah-ubah ya? Karena memang Yayasan Lembaga Sabda sendiri punya 3 inti pelayanan. Yang pertama adalah Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya, dan semua itu harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga harus dapat digunakan oleh lebih banyak lagi orang percaya, digunakan oleh tubuh Kristus ya, untuk mereka memanfaatkan teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan. IT for God sendiri adalah visi dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, karena kendaraan yang digunakan oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk pelayanannya di bidang Alkitab ini adalah teknologi. Nah, teknologi sendiri itu mengalami perubahan yang cukup sering ya. Teknologi itu sendiri sangat dinamis ya perkembangannya, begitu ya Hadi ya. Kalau kita mengikuti di Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, dan Santi juga sangat-sangat cepat perkembangannya. Dan ketika perkembangan teknologi yang begitu cepat itu datang, itu seringkali memaksa bukan hanya untuk mengubah cara bekerja, bukan hanya menambah bukan hanya menambah pelayanan yang dilakukan, tetapi terpaksa mau tidak mau harus juga mengubah struktur organisasinya supaya struktur organisasi Sabda ini sendiri bisa terus relevan dengan perkembangan yang ada. Dan memang ya, sahabat Sabda semua, kami menginformasikan dengan perkembangan AI yang begitu pesat saat ini memaksa kami, karena AI kan sebenarnya sudah sejak tahun 2023 awal ya perkembangannya ya. Nah, tahun 2024 mau tidak mau kami terpaksa harus melakukan restrukturisasi kembali untuk mengantisipasi sebagai respon kami atas perubahan atau perkembangan yang cepat dari teknologi AI ini. Nah, mungkin Hadi atau Santi ada tambahan Santi penjelasan saya dari Hadi? Ya, setuju sih yang dikatakan Mbak Evi tadi. Kita pelayanan kita itu terkait dengan teknologi dan kekristenan. Teknologi semakin berkembang, mau nggak mau juga kita harus mengikuti teknologi. Dan itu bukan hanya terkait dengan produk, bukan hanya pelayanan, tetapi juga struktur atau cara kerja kita, cara berpikir kita, sistem kita gitu. Jadi semuanya juga perlu diatur dengan baik, termasuk cara memanage orang-orangnya di dalamnya itu. Ya, begitu tambahan saya Mbak Evi. Dari Santi? Ya, selain ini ya menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan, saya pikir Sabda itu punya kerinduan teman-teman untuk kami juga bisa menyalurkan ya, atau kami berbagi visi gitu ya. Jadi supaya tidak hanya Sabda yang kejar-kejaran atau yang mengusahakan, tetapi juga gereja dan rekan-rekan pelayanan yang lain itu mereka juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan baik juga, dengan maksimal gitu. Jadi kami juga ada sisi mengedukasi ya Mbak Evi ya, bisa dibilang gitu ya. Oke, iya, benar sekali ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan di dalam saja gitu ya, tetapi juga bagaimana kita juga bisa menginformasikan perubahan-perubahan ini. Dan tadi setuju sekali dengan Santi ya, ada unsur edukasi juga ya bagi pelayanan-pelayanan tentunya. Nah ini pertanyaannya nih, dulu tuh yang di divisi lama atau yang di tahun 2023 sebenarnya ada nggak sih steering committee itu ya? Mungkin ada yang bertanya juga, sebenarnya ini udah lama,
Kalau yang kita tahu kan ada 3 tim yang saat ini ya, dan dulu tuh ada 7 tim kan ya dari tahun 2023 gitu ya. Dan sekarang di tahun 2024 ada 3 tim plus 1 tim itu steering committee. Nah, kalau misalnya dari steering committee ini sendiri dulunya itu memang tidak ada, tapi bukan maksudnya tidak adanya namanya yang tidak ada, tetapi secara eksistensi itu sebenarnya sudah ada ya, sahabat-sahabat semua. Tetapi, dan karena isi dari steering committee yang saat ini adalah pengurus dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Nah, tetapi memang masing-masing pengurus memegang divisi. Nah, itu yang saat ini, yang saat ketika kami melakukan evaluasi itu ya, itu yang perlu diperbaiki gitu ya. Karena masing-masing pengurus yang seharusnya bisa melihat gambaran besar dari pelayanan Sabda, bisa fokus kepada pelayanan Sabdanya sendiri, tidak terlalu banyak fokus untuk satu tim gitu ya, tetapi keseluruhan tim, sehingga sangat sangat diperlukan adanya steering committee, apalagi dengan perkembangan teknologi AI yang begitu cepat, harus semakin sering atau semakin jeli melihat gambaran besar gitu ya. Dan sekarang steering committee ini sendiri akhirnya kami jadikan tim, dan sebisa mungkin tim yang ada ya, ada Sabda Resources, Sabda Labs, dan juga Sabda Academy dipimpin oleh staf yang lebih senior. Jadi pengurus-pengurus tidak lagi memegang, seharusnya tidak lagi memegang ini ya, memegang sebagai koordinator dari divisi, kalau sekarang penanggung jawab tim, sehingga memang akan sangat mampu dan ada jenjang karir yang lebih luas begitu ya rekan-rekan semua. Nanti mungkin akan ditambahkan sedikit nanti ya oleh Ibu Yulia. Kalau dari Hadi sendiri bagaimana nih Had? Dulu sekarang ada SC, dulu tidak ada. Kalau dari kamu sendiri gimana nih Had? Ya, dulu memang kita lebih ke divisi-divisi ya. Jadi meskipun tadi Mbak Evi sudah bilang tidak secara tertulis tidak ada, tapi sebenarnya kita ada untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelayanan di Sabda, untuk bisa mengatur tugas-tugas, mengatur pelayanan arah kemana pelayanan Sabda gitu. Cuman untuk tahun 2024 ini memang beneran kita secara tertulis, secara eksis tadi ya, maksud tertulis itu beneran ada, sudah ada gitu, steering committee. Tapi bukan berarti dulu nggak ada gitu, cuman tidak tertulis gitu. Ya itu sih paling Mbak. Ya mungkin Hadi bisa lanjut ini ya, menjelaskan ini ya. Siapa aja sih sekarang yang ada di steering committee ya Lembaga Sabda nih Had? Ya tadi beberapa sudah menyebutkan, Mbak Evi juga tadi sempat menyebutkan, terus ada teman-teman yang sudah menyebutkan di komentar. Ya paling tidak ada 2 itu ya bagian, yaitu pengurus yayasan dan badan pembina yayasan. Itu adalah orang-orang yang masuk di dalam steering committee. Nah, pengurus yayasan itu ada Ibu Yulia itu sebagai pembina, terus ada Yojan sebagai pengawas, lalu sebagai pengurus yayasan, tadi pembina yayasan, sekarang pengurus yayasan ada Ibu Evi sebagai ketua, saya sebagai wakil, Ibu Santi sebagai sekretaris, tadi Mbak Eli juga disebutkan sebagai bendahara, dan ada satu lagi sebenarnya yang bertugas sebagai sekretaris itu adalah Tere. Ya. Oke. Kalau bukan sekretaris ya, admin ya. Karena memang sangat dibutuhkan untuk administrasinya juga. Oke. Halo, selamat datang Bu Yulia. Halo, sorry telat. Iya Bu, ya. Ini tadi sebenarnya ada pertanyaan yang kita juga menunggu dari Ibu Yulia ya, mungkin bisa dijelaskan lagi itu ya. Tadi Hadi sudah menjelaskan siapa saja nih anggota-anggota dari steering committee, sudah dijelaskan oleh Hadi. Nah, mungkin ada pertanyaan yang yang saat ini juga suka ditanyakan dulu. Mengapa kok sekarang ada SC-nya atau steering committee? Apakah memang dulu tidak ada gitu loh, Bu? Nah. Ya, sebenarnya dulu juga ada namanya pengurus itu ya, pengurus yayasan. Tetapi keterlibatannya masih kurang jelas gitu, karena masing-masing pengurus itu memimpin divisi-divisi gitu. Nah, sekarang kami merasa perlu ada steering committee supaya bisa memberi pengarahan yang lebih jelas, sehingga tidak semua pengurus itu masuk menjadi ketua divisi. Jadi supaya mereka bisa memikirkan lebih jelas lagi akan arah yayasan ini gitu. Karena itu dibentuk steering committee supaya ada beberapa orang yang benar-benar khusus untuk memikirkan itu bagaimana arah yayasan nanti akan dibangun gitu ya, sehingga setiap tim, dulu divisi ya, setiap tim itu bisa melihat arahan dengan lebih jelas. Itu sih. Jadi sebenarnya dulu ada, cuman masing-masing pengurus itu sudah blended, bisa ikut langsung di
divisi gitu ya. Operasional. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Bu Yulia, ini semakin menambah mempertajam lagi ya penjelasan-penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Tapi tadi Bu Yulia juga sempat menyinggung sedikit tentang tugas-tugas dari steering committee ini sendiri. Nah, mungkin Sakti bisa menambahkan apalagi nih tugas-tugas dari steering committee di Yayasan Lembaga Sabda nih, San? Ya, kalau sesuai namanya memang ini ya memberikan arahan gitu ya, dan sebenarnya banyak tugas yang penting juga ya dari steering committee ini. Salah satunya juga kami terlibat dalam menentukan pilar pelayanan ILSA setiap bulannya. Jadi di ILSA ini setiap bulan kami ada fokus gitu ya, fokus pelayanan yang ini digodok benar-benar gitu ya di dalam tim steering committee ini, supaya ini bisa nantinya diterapkan di masing-masing tim gitu di dalam mereka mengerjakan pelayanan. Lalu juga kami mengatur kerjasama dengan mitra dan juga relasi dengan pendukung ILSA, lalu juga memastikan informasi seputar pelayanan dan juga kegiatan ILSA itu bisa sampai kepada mitra dan juga para pendukung ILSA, jadi mereka tetap bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan pelayanan ILSA. Lalu juga terkait banyak ya Mbak Ivi, terkait HRD juga bisa rekrutmen, training, rapat-rapat. Nah ini juga kami yang ikut mengaturnya di dalam tim ini. Ya, oke. Nah, tujuannya memang harapannya dari steering committee ini sendiri kita bisa melakukan pembinaan ya bagi seluruh staf gitu ya. Makanya sangat diatur untuk pengarahan, bimbingan bagi staf dan juga bagi seluruh tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Oleh karena itu tadi seperti yang Bu Yulia katakan, harus dipaksa dilepas dari ya untuk blended di dalam masing-masing tim gitu supaya bisa melihat gambaran besar dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Nah, pastinya sebagai satu dengan ada beberapa tugas baru juga yang sangat penting bagi pelayanannya Lembaga Sabda, ada juga pasti tantangan atau kesulitan yang dihadapi oleh steering committee Yayasan Lembaga Sabda. Mungkin nanti kita bisa saling menginformasikan ya menurut rekan-rekan sendiri ya dari Adi, Bu Yulia, Santi juga ya. Sebenarnya kesulitan-kesulitan apa saja sih yang dihadapi steering committee saat ini gitu ya, dan mungkin sekaligus juga bisa menjadi tantangannya gini ya. Mungkin saya mau dari Hadi dulu, silakan. Ya, karena saya di bidang IT, tentu saja yang kesulitan yang kami hadapi itu mengelola teknologi ya, mengelola teknologi. Mengelola itu berarti mengembangkan sesuatu yang sudah ada saat ini gitu. Bagaimana kita memakai platform-platform yang sudah ada, kita kelola dengan baik, mendistribusikan bahan-bahan yang kita miliki sehingga tepat sasaran, tepat guna. Tapi juga bukan hanya mengelola saat ini, tapi juga memikirkan teknologi yang ada saat ini dan yang akan datang gitu. Jadi yang akan datang ini yang perlu pengurus mengejar gitu, mengikuti perkembangan teknologi yang itu kadang-kadang kita kepontalan karena mengelola teknologi yang lama aja masih jalan. Ini ada teknologi yang baru gitu, dan kita harus gerak cepat untuk menangkap teknologi yang baru itu untuk bisa diimplementasikan untuk pelayanan Sabda ini. Contoh yang baru-baru saat ini ya, contohnya terkait dengan perkembangan teknologi gitu, perkembangan AI gitu. Bagaimana AI bisa berdampak untuk orang banyak, terlebih bagaimana orang Kristen juga bisa memikirkan AI ini untuk pertumbuhan iman orang percaya gitu. Jadi ya bagi kami mengelola teknologi itu yang cukup sulit untuk tantangan bagi kami gitu. Oke. Ya. Iya betul sekali Hadi ya. Dari Ibu Yulia Bu, apalagi nih tantangan yang perlu diketahui nih dari sahabat Sabda tentang steering committee ini Bu? Ya, banyak sih sebenarnya tantangannya ya. Termasuk mengembangkan bukan hanya teknologi tadi yang Hadi bilang, tapi juga mengembangkan sarana prasarana yang ada di Sabda. Karena bagaimanapun juga, walaupun kami agak kurang ya dalam bidang ini, tapi kita butuh tempat pelayanan yang lebih lega, lebih luas gitu ya, supaya kita menyiapkan generasi berikutnya gitu. Harapannya sih kita akan punya lebih banyak staf sehingga kita perlu lebih banyak tempat untuk bisa bekerja dengan baik. Termasuk juga karena lebih banyak staf artinya lebih banyak kebutuhan keuangan yang dipikirkan gitu ya. Jadi ya itu masih menjadi kesulitan karena sampai sekarang pun Sabda masih bergumul dalam hal keuangan gitu ya. Secara keuangan masih kembang kempis lah. Kita mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan dengan sebaik-baiknya. Tapi bersyukur karena ada pengguna-pengguna Sabda, sahabat-sahabat Sabda, dan juga terutama mitra Sabda yang juga ikut mendukung secara keuangan untuk pelayanan Sabda. Jadi ya kita doakan terus semakin banyak orang yang bisa mendukung
kami dalam pelayanan kami sehingga kami bisa lebih maksimal lagi. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak atas setiap dukungan juga ya dari sahabat Sabda semua gitu ya. Dari Santi ada tambahan, San? Tantangan apa nih dari steering committee nih, San? Ya, karena teknologi terus berkembang, pasti kita dari sisi staff, termasuk juga tim ini ya, steering committee juga harus terus untuk mengembangkan skill gitu ya, untuk belajar hal-hal baru, untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada. Jadi ya, ini sih sangat setuju sekali ya tadi pentingnya pembinaan gitu. Jadi entah itu staff lama, terutama staff lama sih, karena supaya bisa mengikuti ya. Lalu juga staff baru, jadi harus sama-sama terus belajar. Oke, dan kalau dari saya sendiri melihat tantangan juga yang cukup besar dari adanya steering committee adalah kita bisa lebih banyak berelasi ya, membuka pintu-pintu kerjasama kemitraan dengan lebih banyak siapa saja gereja, organisasi, individu yang semua punya visi yang sama di mana kita bisa mempelajari firman Tuhan, menggunakan teknologi sebagai kendaraannya dan ini menjadi satu tantangan tersendiri juga yang harus saat ini juga kami lakukan dan sekaligus ini menjadi satu pokok doa sebenarnya ya dari tantangan ini gitu ya. Mungkin setiap hari Senin kita ada persekutuan doa ya. Bahkan setiap hari dalam kelompok PA kita juga ada persekutuan doa dan begitu banyak pokok-pokok doa juga yang kita sampaikan sehubungan dengan pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Nah, mungkin pada kesempatan ini kami juga rindu ya berbagi pokok doa gitu ya supaya rekan-rekan juga bisa menjadi salah satu pendukung Sabda dengan mendoakan gitu. Mungkin dari Ibu Yulia doa-doa pokok doanya Bu nanti dari Hadi dan juga Santi boleh melanjutkan. Silahkan Ibu. Ya, doakan supaya kami semuanya dari steering committee dan juga semua staf Sabda itu minta bijaksana dari Tuhan supaya kami bisa menjalankan visi misi yang Tuhan sudah berikan itu dengan setia gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini tugas yang Tuhan berikan pada kami secara spesifik gitu untuk memakai alat-alat digital dan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan dan itu banyak lubang-lubang maksudnya itu area yang cukup dangerous gitu ya, cukup bahaya gitu kalau kami tidak dipimpin oleh Tuhan karena bisa saja kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi ya doakan supaya kami semuanya tetap setia memegang visi misi dari Tuhan dengan dekat dengan Tuhan dan selalu selalu setia menjalankan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Yulia. Dari saya sendiri juga saya sangat rindu ya semua staf juga semakin mengerti panggilan Tuhan dalam pelayanan karena ketika kita bekerja di sini atau melayani di Yayasan Lembaga Sabda, kita semua sebenarnya sedang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan khususnya dalam pelayanan digital ini. Jadi pada dasarnya ketika kita melayani di sini ya, kita semua adalah hamba Tuhan, full timer ya, dan harap ini semua betul-betul menjadi satu keyakinan yang teguh dan Tuhan melindungi, menjaga, memelihara setiap staf ketika melaksanakan pelayanannya di tempat ini, begitu. Dari Santi? Ya, doakan juga untuk Sabda bisa punya tempat untuk kami bisa bekerja itu dengan ini ya lebih memadai gitu ya karena kami juga rindu untuk kantor kami yang ini sedang banyak yang rusak gitu supaya bisa direnovasi dan juga di dalam kami melayani kami bisa melakukannya dengan lebih baik jadi perlu pelebaran untuk ruang kerja ya mohon didoakan. Iya, terima kasih Santi. Ya dari Hadi? Ya, untuk saya doakan terkait dengan sarana dan prasarana karena itu dipakai untuk pelayanan Sabda khususnya teknologi. Jadi doakan supaya kita juga bisa memilih platform-platform yang tepat untuk mendistribusikan bahan-bahan. Lalu yang kedua, kita memiliki hardware yang mumpuni untuk bisa mengembangkan pelayanan di Sabda. Apalagi perkembangan teknologi yang cukup cepat membutuhkan hardware yang cepat juga. Lalu yang ketiga, terkait dengan komputer server, supaya kita juga memiliki komputer server yang baik untuk bisa mendistribusikan bahan-bahan yang kita miliki ke seluruh dunia gitu melalui internet. Ya, itu aja. Ya, saya ingin menambahkan juga kiranya juga Tuhan menolong supaya semakin banyak sahabat Sabda yang bisa terjangkau dengan bahan-bahan yang sudah dikerjakan dari Yayasan Lembaga Sabda ini sehingga semakin banyak juga yang bisa memahami betul ya bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi digital, teknologi-teknologi yang terbaru untuk dipakai dalam pengembangan pelayanan dan dalam tubuh Kristus gitu ya.
kiranya juga Tuhan menolong sahabat sabda semua bisa menggunakannya dengan baik. Ya, kiranya apa yang sudah kami sampaikan ini dapat menjadi berkenan ya sahabat sabda, turut mendoakan ya, dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam mendengar dan menjawab doa-doa kita bersama. Nah, Bu Yulia, Santi dan juga Hadi, ini ada satu pertanyaan nih yang cukup baik dan menantang juga nih dari pertanyaan Rahel Slay ya. Apakah dengan struktur saat ini steering committee lebih efektif dari yang dahulu atau sama aja nih? Ya gimana? Suaranya hilang. Suara saya hilang ya? Ya, oke. Ya, Hadi bisa dengar saya? Sudah, ya, bisa Mbak. Oke, sudah ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Rahel Slay ya. Apakah dengan struktur saat ini steering committee lebih efektif dari yang dahulu atau sama aja? Oke. Kalau dari Bu Yulia gimana nih Bu pertanyaan ini? Masih perlu lebih jeli lagi melihat apa yang masih kurang gitu ya. Kita masih dalam transisi ya, masih sulit untuk bisa menilai karena baru 2 bulan. Jadi ya kita harus tunggu beberapa waktu lagi. Masih perlu perbaikan sana sini, masih perlu fokus yang lebih jelas, perlu kepemimpinan yang lebih mantap gitu ya. Jadi, pasti masih transisi lah, masih perlu perbaikan. Ya, baik ya. Sama sih seperti Bu Yulia ya, masih perlu banyak transisi, terutama dahulu kita cukup banyak terlibat dalam operasional, nggak bisa langsung dilepas gitu ya Bu ya. Jadi pelan-pelan ya kita mencoba sekaligus semakin mengkader generasi-generasi muda yang ada, sembari kita mencari juga nih SDM yang baru di Lembaga Sabda supaya benar-benar dari steering committee ini sendiri bisa lebih efektif ya dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah ditetapkan dan sudah dirumuskan, dan pastinya akan sangat menolong untuk pelayanan Yayasan Lembaga Sabda ke depannya. Dan sekali lagi mau kasih informasi juga nih ya untuk rekan-rekan yang mungkin punya informasi atau punya kenalan atau rekan-rekan sendiri, sahabat Sabda sendiri ya, sedang bergumul ingin ikut melayani ya di bidang pelayanan digital ya, silahkan bisa mengirimkan lamarannya juga ke Yayasan Lembaga Sabda ya, baik sebagai multimedia spesialis, content creator, programmer ya, web designer ya, juga ada sosial media spesialis ya, kami sangat membutuhkan, bahkan administrasi pun untuk kantor kami sangat membutuhkan saat ini. Jadi silahkan nanti bisa mengirimkan lamarannya ke cv@sabda.org atau bisa informasikan informasi ini kepada kenalan, keluarga atau rekan-rekan yang lainnya ya, pastinya akan sangat menolong untuk pelayanan Sabda ke depannya ya. Ada pertanyaan nih dari Pak Tumbur ini, selamat siang, ada webinar lagi ya? Ya. Nah, ini jadi dikenal dengan webinarnya ya. Lembaga Sabda sendiri setiap bulan pasti ada webinar Pak. Jadi bisa mengikuti informasi-informasinya di kalender Sabda, ada di sabda.info atau juga bisa mengikuti di live.sabda.org ya Pak Tumbur ya. Ini Pak Tumbur paling rajin, paling aktif juga ikut seminar di Lembaga Sabda. Tadi pagi ada Pak. Pak Tumbur nggak ikut kali? Ikut Bu, Pak Tumbur. Ikut. Oh iya. Iya. Ya baru tadi Pak sudah ikut. Iya, tapi kayaknya nggak sampai selesai, jadi tidak melihat informasi pengumuman-pengumuman yang tadi sudah disebutkan. Ya, baik, sahabat Sabda semua, ya informasi dari kami, dari Steering Committee Yayasan Lembaga Sabda, sudah berakhir karena waktu juga ya, sudah berakhir untuk acara kanalisasi yang ini. Harapannya setiap informasi yang kami berikan, kami sampaikan bisa menolong untuk melihat dan mengenal tentang Yayasan Lembaga Sabda, semua informasi tentang pelayanan Sabda sepanjang 2024 ini garis besarnya, dan tim-tim yang ada di Yayasan Lembaga Sabda sudah kami sampaikan, dan harap dengan pengenalan ini bisa menolong atau membuka jalan sahabat Sabda juga bisa berkomunikasi dengan kami dan bisa bertanya boleh ya hal-hal tentang pelayanan-pelayanan yang dapat digunakan untuk pengembangan atau pelayanan gereja atau di tempat pelayanan sahabat Sabda semua begitu. Ya, baik, kita akan menutup dalam doa, tetapi sebelumnya saya ingin menginformasikan beberapa informasi untuk kenal Ilsa kita pada bulan Maret ya. Selanjutnya kita akan sama-sama bukan kenal Ilsa, tapi kenal produk. Kita akan kenal produk ya. Ada satu produk baru yang diluncurkan ya, yaitu katalog Paskah yang akan memperlengkapi sahabat Sabda semua dalam merayakan Paskah tahun ini. Sebenarnya saat ini sudah bisa, draftnya itu sudah bisa diikuti di situs paskah.sabda.org, tetapi nanti pada tanggal 18 Maret kita akan melihat seperti apa sih katalog Paskah ini dan bagaimana bisa digunakan dalam pelayanan.
nanti ada teman-teman dari Sabda Resources yang akan ya menginformasikan tentang katalog Pasca dalam kenal produk yang akan datang. Ya, kita akan menutup acara kita pada sore hari ini. Saya mohon kesediaannya Hadi untuk menutup di dalam doa. Silakan Hadi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin dan menyertai kami pada siang hari ini. Untuk kami, tim steering committee dari Yayasan Lembaga Sabda membagikan hal-hal informasi terkait dengan apa yang kami kerjakan. Kiranya informasi ini Tuhan dapat menolong orang-orang yang di luar sana untuk mengerti dan memahami terkait dengan struktur organisasi yang dilakukan yang ada di Yayasan Lembaga Sabda. Dan Tuhan akan menolong kami dalam setiap hal pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Hadi, Ibu Yulia dan juga Santi. Terima kasih untuk sahabat Sabda semua. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam IT for God.